Dus tak, dus tak, dus. Celo, itu Hello Kitty kan? Hello Kitty, Ma, bukan Hello Kitty. Ajarin Mama dong, Celo, please. Kata ibu-ibu di grup WA Sultan, kita bakal bikin tren itu pas acara bukber nanti. Ini aja Celo salah mulu dari tadi, Ma. Katanya juara kelas, payah. Ayo kok bisa aja. Coba, lihat, coba. Gampang itu. Nih, ikutin Koko. Dustak, tak. Tak. Gimana sih? Tak, pala bapak lu botak. Bapak gue ya bapak lu juga, woi. Iya ya. Demi Koko hafal Cero, tapi kalau diliatin gini Koko jadi nggak bisa. Grogi Koko tuh. Alah, bohong. Beneran, ish. Dustak. Gimana sih? Mama tuh latihan supaya nanti nggak malu-maluin. Juliet, nanti pas buka tolong suruhin aku kopi ya. Snow, lihat deh, kamu bisa nggak? Ini kan slow mau patah-patah. Jangan yang itu mah level easy. Papa pasti bisa, setelah papa kan pintar. Oke, yang pro ini papa pasti nyerah. Musrik. Aku cinta sama Koko. Kamu itu masih TK. Iya, aku serius Koko. Koko gak boleh pergi. Balikin Juliet, kok kamu yang terbang? Gak mau. Juliet ikut aja yuk. Mama, Ustaz cuma punya Juliet. Koko harus ngapain supaya Juliet balikin paspor Koko? Tunggu aku gede, aku bakal nikahin Koko. Koko janji. Juliet siap-siap, besok kita ke Jepang. Dalam rangka apa, Pak? Sahabat bapak si Om Aikiku, anak-anaknya mau nikah. Koko Snow berbohong. Rusdi, Baik. Alamak. Kamu cantik sekali. Halo Tante. Koko Snow ganteng banget. Enggak. Kasih ke calon istri Koko aja. Komik kamu terbalik. Risik. Galak amat. Kamu gak kangen sama Koko? Koko tuh udah mau nikah. Pasti aja godain aku. Emang salah? Aku gak mau jadi pelakor. Nih, Hah? Kok nama aku di sebelah nama Koko? karena orang yang mau Koko nikahin itu kamu. Makasih, Koko Snow. Oke, minta jemput dulu. Coba minta jemput Mama deh sekali-sekali. Sama Papa sempat SD kutub mencair baru dijemput. Halo, Ma. Jemput. Ya, tunggu. Wih, kok cepat betul, Ma? Dijemput lama salah, dijemput cepat salah. Lama-lama gak mama jemput kamu nih. Iya. Janganlah Abah marah-marah. Ya udah, ayo cepat turun. Ya ampun, belum naik, Bah, aku, Ma. Kau udah disuruh turun, Bah. Mampir beli rambutan dulu ya. Ini berapa sekilo? 50.000 itu, Bu. 30.000 ya. Perasaan tadi cuma beli rambutan. Kok lamanya kayak ngantri banson? Udah, ayo. Udah, akhirnya bisa cepat-cepat sampai rumah. Mampir ke Dubai dulu ya, beli kerupuk. Mas, kita udah pulang ke rumah. Kok malah ke akhirat, Mas? Udah, diam dulu kamu situ. Mas, bensin 20.000 di blender, gak pakai topping. Bensin kok di blender? Aduh. Buset, IFP naik 1 sampai 3,3 M, woy. Hah, serius? Kentut tiduran doang? Kentut di bulan, Tifa? Ya maaf, kuping gue ketukar sama cantolan kuali ma gue soalnya. Tapi ngapain, woy? Kentut sampai di bulan, jauh aja, biar nggak bau ya. Ih, Tifa, you kok jorok banget sih. Jadi cewek itu harus kayak Mimi yang anggunli dan bertutur kata sopan, you know. Apa lu jadi boleh nyasar dah? Lagian wajar lah kentut, kita kan manusia. Oh iya, gue lupa. Lo tuh siluman ubur-ubur ya, yang kalau kentut tuh keluarnya tinta. Tinta satu malam. Cinta, gue sepak juga tuh pala. Sorry ya, tapi muka-muka kayak kalian tuh nggak pantas. Sok-sokan mau jadi selebtok. Mimi yakin pasti pada langsung swipe. Soalnya mereka semua itu mau muka-mukanya kayak Mimi, yang natural di depan kamera. Udah pernah ditipu kamera belum lu? Sabar, Tifa, sabar. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok bikin tren TikTok? Mimi coba ah. Kancut liburan. Hashtag Mimi tercantik, hashtag pasti FYP. Snow lihat deh, Mimi udah posting loh. Kamu gak mau apa jadi cowok pertama yang nge-like video Mimi sebelum jutaan cowok lainnya? Gua gak mau menodai mata gua. Ih, Indonesia banget. Ya Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Hah, suara lu kenapa ya Juliet? Harusnya aku yang nanya Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vocal rest. Jadi gak boleh teriak-teriak. Alah, bohong kamu Tifa. Bilang aja kamu mau cabar ke cowok-cowok kan? Yo, suratnya lihat sendiri, jangan cari perkara deh, gue slapet juga tuh bibir. Udah Tifa, habis rusak kita suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya Snow? Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu.
Iya pasti kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong suara jadi serak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama Mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar Tifa, sabar. Hai Mimi, lo tuh lebih cocok tidak mengisi suara Dora Cemong. Ih, Mimi sebel. So, buat kalian yang nanya kenapa suaraku jadi gini, tadi aku habis dari dokter dan aku didiagnosa kalau pita suaraku tuh lagi mengalami inflamasi, pembengkakan gitu. Dan cukup serius karena kalau memang masih mau dipaksa, pita suaraku bisa rusak. Dan konsekuensi paling buruknya itu adalah aku bisa kehilangan suaraku selamanya secara permanen. Ini aku ada catatannya kalau kalian nggak percaya ya. Dokternya tuh bilang kalau aku harus vocal rest, terus dilarang teriak-teriak dan berbicara keras, sama terakhir dilarang banyak ngomong. Jadi ya maafin kalau misalnya ntar durasi dramanya bakal jadi pendek-pendek, dan maafin juga kalau suara aku berubah gitu untuk sementara waktu, karena kayaknya aku bakal istirahatin vokal aku dulu. Ya doain aku cepat sembuh ya guys. Thank you. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam, Snow. Malam. Hai, Cello. Halo. Silahkan. Kejadian ini gue alamin waktu gue lagi survei rumah yang baru gue beli di kawasan pusat Jakarta. Cello ikut papa soalnya bocan. Berangkatlah kami berdua ke tempat itu. Sampai di sana kita langsung disambut sama agen propertinya. Mantap. Begitu pintu utama terbuka, hawalan bapak emang terasa banget. Terus Cello bilang, "Papa denger gak?" Dengar apa? Ada dede bayi nangis. Tapi nggak ada suara apa-apa sih, mungkin perasaan dia aja. Oke. Kita telusurilah seluruh sisi rumah, sampai tiba-tiba Cello berhenti di sudut ruangan. Ngapain? Tadi ada tante kakinya berdalam masuk ke dalam loh. Serius? Aku coba buka, tapi nggak bisa. Gua tanya doang ke agennya. Dia bilang kuncinya hilang. Kok? Cello haus, jadi kita beli minum di warung terdekat. Belum sempat gua mesen, penjaga warungnya nanya, "Bapak ya pemilik baru rumah di ujung?" Terus? Dia ngomong sambil bisik-bisik, katanya rumah itu dulu bekas praktek bidan aborsi. Apa? Lo gak lagi bercanda kan, Snow? Gua telepon anak buah gua buat datang bantuin dobrak pintu kamar yang terkunci tadi. Dan ternyata di dalam sana masih ada beberapa ranjang pasien, box bayi, serta peralatan medis yang biasanya digunakan untuk proses persalinan. Selamatkan aku dan bayiku. Juliet, masa katanya ada pesawat yang hilang selama 37 tahun sih? Emang benar? Pesawat PNAM 914 terbang pada tanggal 2 Juni 1955. Membawa 6 awak pesawat dan 57 orang penumpang. Dari New York ke Miami, Florida. Tapi baru 3 jam lepas landas, pesawat ini hilang dari radar. Hah? Jatuh gitu? Atau mungkin mesinnya error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat. Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Ada. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, "Ini di mana?" Juan, sang petugas bandara, menjawab, "Kalian berada di Bandara Udara Caracas." Iya. Nggak lama, pilotnya bales, "Kami PNAM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang, dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, "Apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992. Terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam. Lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Ah elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas guna mengikuti jejak pesawat tersebut. Dan beberapa jam kemudian, pesawat itu mendarat sampai di Bandara Udara Miami. Serius?
Serius? Ajaibnya, para penumpang turun satu persatu dari pesawat dengan penampilan, bentuk, dan rupa yang sama persis saat mereka hilang dulu. Hah? Mereka nggak menua gitu? 37 tahun loh. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama portal waktu.